Langit Jakarta pagi itu terasa mendung. Namun di dalam dada Aisyah, 30, hanya ada awan-awan jingga penuh harapan. Jemari lentiknya merapikan selendang katun yang melilit lehernya, memastikan penampilan minimalisnya tetap elegan. Ia berdiri di depan loket check-in bandara. Kopernya, yang sengaja ia beli ukuran kabin agar ringan, seolah ikut merasakan getaran semangatnya. Aisyah dan suaminya, Rizky, 32, telah menikah selama 5 tahun. 5 tahun yang dipenuhi oleh kasih sayang, namun juga diwarnai oleh garis-garis tipis kesepian yang ditarik oleh jarak. Rizky adalah seorang insinyur proyek, pekerjaan yang menuntutnya untuk berpindah-pindah kota, seringkali di daerah terpencil atau kota-kota yang sedang berkembang. Sudah hampir 8 bulan ini, Rizky ditempatkan di kota B, sebuah kota yang letaknya cukup jauh di luar Pulau Jawa. Kota B dikenal dengan suasana yang tenang, dikelilingi perbukitan hijau, dan udara yang jauh lebih sejuk dari hiruk-pikuk ibu kota. Kota yang indah, pikir Aisyah, namun terasa begitu jauh saat Rizky berada di sana. Hubungan jarak jauh, LDM, Long Distance Mariagi. Mereka selama ini ditopang oleh janji kesetiaan, rutinitas panggilan video, VC, setiap malam, dan kiriman paket-paket kecil berisi masakan rumahan atau buku-buku baru. Namun, 8 bulan tanpa sentuhan fisik, tanpa aroma parfum Rizky yang khas, terasa seperti siksaan batin yang berkepanjangan. Kerinduan itu menumpuk, mengeras menjadi keinginan tak terbendung untuk segera bertemu. Pekan lalu, Aisyah mendapat kabar bahagia. Sepupunya, Vira, 28, yang juga tinggal di kota B bersama suaminya, baru saja melahirkan anak pertamanya. Momen ini menjadi alasan emas yang tidak bisa ditolak Aisyah. Aku harus menjenguk Vira, sayang. Sekalian, aku bisa melihatmu sebentar di sela-sela dinasmu, ujar Aisyah saat VC semalam. Rizky terdengar sedikit ragu, yang aneh bagi Aisyah. Tapi, sayang, kota B sedang sibuk sekali. Proyekku sedang padat-padatnya. Aku khawatir tidak bisa menemanimu dengan baik. Jawab Rizky dengan suara yang terdengar sedikit tegang. Kecemasan Rizky justru membuat Aisyah semakin termotivasi. Ia tahu Rizky adalah tipe pria yang sangat fokus pada pekerjaan. Justru itu, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin melihatmu sehat dan memelukmu. Setelah itu, aku akan fokus menemani Vira. Anggap saja ini surprise visit untuk menghibur suamiku yang lelah bekerja, kata Aisyah penuh keyakinan. Ia sengaja tidak memberitahu tanggal pastinya ia akan tiba, agar Rizky tidak perlu repot menjemput. Kejutan ini ia rencanakan dengan matang, bekerja sama dengan suami Vira, Bayu, untuk merahasiakannya dari Rizky. Ia sudah membayangkan momen itu. Rizky akan pulang larut malam, lelah dan kaget melihat Aisyah sudah duduk manis menunggunya, dan kemudian pelukan yang erat, melunturkan semua lelah dan jarak. Bayangan itu membuat sudut bibir Aisyah terangkat. Setelah melewati proses keamanan, Aisyah duduk di kursi pesawat, di tepi jendela. Pesawat mulai bergerak perlahan di atas taxiway yang basah oleh embun pagi, menuju landasan pacu. Getaran mesin yang menderu membawa Aisyah jauh ke dalam pikirannya. Ia menatap cincin kawin di jari manisnya. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Mereka sudah melewati masa sulit membangun karir dan memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan meskipun terpisah jarak. Prinsip mereka adalah kepercayaan dan komitmen. Jarak hanya menguji seberapa besar kepercayaan kita. Jangan biarkan prasangka buruk menguasai, selalu kata Rizky. Aisyah selalu memegang prinsip itu teguh-teguh. Ia percaya Rizky. Kepercayaan adalah pondasi. Namun, akhir-akhir ini, ada sedikit keraguan yang menggerogoti. Rizky menjadi semakin sulit dihubungi, alasan pekerjaannya menjadi lebih panjang, dan suaranya di telepon kadang terdengar tergesa-gesa. Aisyah menepis pikiran negatif itu. Tentu saja dia sibuk, dia sedang mengerjakan proyek besar, hiburnya pada diri sendiri. Kunjungan mendadak ini adalah untuk menenangkan hati dan membuktikan bahwa kecemasannya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kerinduan. Begitu pesawat lepas landas, Jakarta perlahan mengecil menjadi miniatur di bawahnya, dan berganti dengan hamparan hijau pulau lain. Aisyah memejamkan mata, memeluk tas selempangnya erat-erat,
Di dalamnya terdapat sebuah kado kecil untuk Vira, dan selembar surat berisi kata-kata rindu yang akan ia selipkan di saku jas Rizky. 3 jam kemudian, Aisyah mendarat di kota B. Bandara di sana jauh lebih kecil dan tenang, udaranya segar dan dingin, berbeda dengan hawa lembab Jakarta. Setelah mengambil tasnya, ia segera naik taksi menuju alamat Vira. Rumah Vira terletak di sebuah komplek perumahan baru yang asri, dikelilingi pepohonan rindang. Pagar rumah bercat putih itu terbuka. Aisyah turun dari taksi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Setengah karena senang akan bertemu Vira, setengah lagi karena antisipasi akan bertemu Rizky. Ia disambut oleh Bayu, suami Vira, yang tersenyum lega. "Syukurlah kamu datang, Aisyah." Vira pasti senang sekali. "Rizky, dia belum datang. Dia sedang di lokasi proyek," ujar Bayu. Suaranya terdari terburu-buru dan anehnya, terasa sedikit tertekan. "Tidak apa-apa, Bayu. Aku memang tidak mau mengganggunya." "Di mana Vira?" tanya Aisyah, berusaha mengabaikan keanehan kecil pada nada suara Bayu. "Ada di dalam, di kamar bayi." "Masuklah," kata Bayu, mendahului Aisyah dengan langkah cepat. Aisyah melangkah masuk. Interior rumah terasa hangat dan nyaman. Ia bisa mendengar suara pelan khas orang dewasa sedang berbicara kepada bayi dari arah kamar belakang. Langkahnya memelan. Ia ingin menciptakan momen surprise yang sempurna untuk Vira. Tepat saat Aisyah mencapai ambang pintu kamar bayi, ia menarik napas dalam, siap menyerukan nama Vira. Namun, yang ia lihat membuatnya seketika membeku. Senyum yang sudah ia siapkan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kosong, nyaris tak bernapas. Vira duduk di tepi ranjang, terlihat pucat namun bahagia. Dan di tengah ruangan, membelakangi Aisyah, seorang pria dengan kaos polo biru yang sangat Aisyah kenali postur tubuhnya, sedang berjalan mondar-mandir. Pria itu menggendong bayi mungil itu di bahunya, menepuk-nepuk punggungnya dengan irama yang familiar, dan bersenandung pelan. Pria itu berbalik sedikit, menampakkan profil wajahnya. Itu adalah Rizky. Rizky, suaminya, yang seharusnya sibuk di lokasi proyek di kota B, sedang menggendong bayi Vira. Caranya menggendong, caranya memeluk, dan senandungnya semuanya terasa begitu natural, begitu milik seorang ayah. Kejutan itu bukan lagi kejutan yang menyenangkan. Itu adalah hantaman keras yang membuat Aisyah kehilangan pijakan. Matanya menatap Rizky yang kini menyadari kehadirannya. Wajah Rizky seketika pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, seolah melihat hantu. Di lengan suaminya, tertidur pulas bayi mungil itu. Kehangatan yang Aisyah cari setelah 8 bulan, ia temukan dalam adegan yang seharusnya tidak pernah ada. Kerinduan Aisyah hancur, digantikan oleh pertanyaan tunggal yang memekakan. Mengapa suaminya yang menggendong bayi itu, dengan cara seolah-olah bayi itu adalah miliknya? Suara pintu yang ditutup perlahan oleh Bayu di belakangnya, bersamaan dengan keheningan mematikan di kamar itu, membuat Aisyah seolah terperangkap dalam bingkai waktu yang beku. Segala kebisingan yang ia dengar sepanjang perjalanan, deru mesin pesawat, klakson taksi, sapaan Bayu, tenggelam di bawah satu gambar visual yang menyesakan, Rizky menggendong bayi. Rizky, yang kini memegang erat bayi itu seolah-olah pergerakan sekecil apapun akan menghancurkannya. Tampak seperti patung yang baru saja dihidupkan dengan napas ketakutan. Ekspresi wajahnya adalah campuran antara kaget, panik, dan penyesalan yang mendalam. Matanya yang biasanya hangat dan meneduhkan saat menatap Aisyah melalui layar ponsel, kini memancarkan rasa bersalah yang tak terperikan. Vira, yang semula tersenyum lembut, segera menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya berubah seputih bantal yang ia sandari. Kehangatan kamar bersalin yang semula terasa cozy kini terasa membakar, dipenuhi bau amis kebohongan. Aisyah tidak bergerak. Ia tidak bisa. Kakinya terpaku pada ambang pintu seolah ada magnet gravitasi yang menahannya. "Aisyah!" Rizky berbisik. Suaranya serak. Ia mencoba melangkah maju, namun langkah itu tertahan. Ia tidak bisa mengambil risiko bayi di pelukannya terbangun dan menangis di hadapan Aisyah. "Jangan bergerak." Suara Aisyah terdengar asing di telinganya sendiri. Dingin, datar, nyaris tanpa emosi.
Itu bukan kemarahan, tapi lebih pada mekanisme pertahanan diri terhadap rasa sakit yang terlalu besar. Jelaskan padaku, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa? Kenapa kamu yang menggendong bayi Vira? Kenapa caramu menggendong seperti sudah terbiasa? Pengalihan yang mencurigakan. Vira berusaha memecah ketegangan. Ia memaksakan senyum yang terlihat lebih seperti ringisan. Aisyah, astaga, surprise. Kenapa tidak bilang sudah sampai? Diam, Vira, potong Aisyah tajam. Matanya tidak beranjak dari Rizky. Untuk pertama kalinya, ia melihat sepupunya bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai bagian dari sandiwara ini. Sayang, tenang dulu. Rizky mencoba menenangkan. Kini ia berjalan hati-hati ke sisi Vira, menyerahkan bayi itu dengan tergesa. Vira segera mendekap sang bayi dan menutupinya dengan selimut, seolah melindungi rahasia itu dari pandangan Aisyah. Aku baru saja datang dari lokasi proyek. Kebetulan sekali aku singgah untuk menjenguk Vira dan Bayu. Rizky menjelaskan, kata-katanya tersendat, tidak sinkron dengan kecepatan detak jantungnya yang terlihat jelas di lehernya. Singgah. Aisyah mengulang, suaranya mulai bergetar. Ia melangkah masuk, menjauh dari pintu, memaksa Rizky mundur. Singgah? Sejak kapan singgah berarti menggendong bayi baru lahir di dalam kamar ibunya dengan keintiman seperti itu? Rizky, aku tahu kamu lelah, tapi aku juga tahu cara ayah menggendong bayinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk Aisyah, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis sebelum semua kebenaran terungkap. Aisyah, ini salah paham. Vira menyahut dengan nada memelas. Bayu sedang ke dapur mengambilkan minum. Rizky tadi hanya membantuku. Aku kesulitan mencari posisi yang nyaman untuk menidurkannya, dan dia kebetulan ada di sini. Aisyah menoleh ke arah Vira. Membantu? Apakah Bayu tidak ada? Kenapa Bayu membiarkan suamiku yang baru singgah setelah sekian lama, membantu tugas yang seharusnya ia lakukan? Bayu masuk kembali dari dapur, membawa nampan berisi 3 gelas air putih. Wajahnya yang tegang segera ia tutupi dengan senyum yang dipaksakan. Aisyah, selamat datang. Maaf, tadi aku di dapur. Ya, Rizky tadi membantuku bergantian menjaga. Kami berdua sibuk. Aisyah, Rizky ini teman kerjaku juga di sini. Dia sering mampir membantu kalau dia sedang tidak di lokasi. Aisyah menerima gelas yang diulurkan Bayu, namun ia tidak meminumnya. Ia memperhatikan Bayu. Bayu adalah pria yang jujur. Kebohongan yang ia ucapkan sekarang terasa begitu kaku dan terpaksa. Terlalu banyak alibi. Mengamati kejanggalan kecil. Aisyah duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Ia memutuskan untuk tidak beranjak, membiarkan alibi-alibi itu berjatuhan satu persatu. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mengolah informasi dengan pikiran yang dingin, meskipun hatinya sedang dilumat. Namanya siapa? Vira? Bayimu? Tanya Aisyah. Suaranya kini kembali normal, seolah ia benar-benar hanya ingin tahu nama bayi itu. Vira menatap Rizky. Raut wajahnya panik. Rizky dengan cepat mengambil alih. Namanya Nadif, bayi laki-laki yang sehat. Nadhif. Aisyah mengulang nama itu. Ia lalu menatap Vira. Vira, bisakah aku lihat bayinya sebentar? Vira terlihat ragu. Ia menoleh ke Rizky lagi, meminta izin tanpa kata. Keraguan itu, pandangan mata yang mencari persetujuan suaminya, Rizky, adalah kejanggalan kedua yang menusuk Aisyah. Mengapa seorang istri harus meminta izin sepupu suaminya untuk menunjukkan bayinya? Aisyah mendekat. Begitu ia melihat wajah mungil itu, jantungnya kembali berdebar, bukan karena rasa haru, melainkan karena rasa sakit yang tajam. Bayi itu sangat menggemaskan, hidungnya mancung, dan mata Aisyah tanpa sadar mencari kemiripan. Tidak, ia tidak bisa memastikan. Namun, satu hal yang pasti, bayi itu memiliki sehelai rambut kecil berwarna coklat terang di dahi yang sangat mirip dengan rambut Rizky. Lahirnya tanggal berapa? Tanya Aisyah. Suaranya sudah mulai bergetar lagi. 2 hari yang lalu. Jawab Vira cepat. Rizky menyela.
Buru-buru. Sayang, sudah ya. Vira butuh istirahat. Aku antar kamu ke kamar tamu. Kita bicara di sana. Rizky meraih pergelangan tangan Aisyah, mendesaknya untuk pergi. Tiba-tiba, bayi itu menggeliat dan mengeluarkan suara rengekan. Secara refleks, Rizky membungkuk ke arah Vira. SSTT. Nah, tidur lagi ya, Rif. Bisik Rizky lembut, tanpa sadar. Nama itu bukan Nadif. Aisyah menarik tangannya dari genggaman Rizky dengan keras. Ia menatap wajah Rizky yang kini benar-benar kehilangan warna. Siapa yang kamu panggil? Rif. Bukankah tadi kamu bilang namanya Nadif? Tuntut Aisyah. Nadanya kini melengking. Kemarahan yang tertahan akhirnya pecah. Ia menatap Vira yang tertunduk dan menangis tanpa suara. Itu singkatan. Sayang. Dari Arif nama tengahnya. Rizky berbohong dengan putus asa, tapi kebohongannya terdengar sangat lemah. Aisyah tertawa sinis, tawa yang menyakitkan. Ia mundur selangkah, menatap Bayu, lalu Vira, dan terakhir Rizky. Kalian pikir aku bodoh? Aku jauh-jauh datang dari Jakarta, menahan rindu, percaya pada setiap kata-katamu, Rizky. Dan ini yang aku dapat? Kalian semua berkumpul di sini, menyusun cerita palsu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, ada yang lebih dari sekadar singgah dan membantu menjaga di ruangan ini. Aisyah meletakkan gelas airnya di meja dengan keras. Ia menarik napas gemetar. Kerinduan di hatinya telah berubah menjadi bara api penghancur. Aku akan menginap. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu kenapa kalian harus berbohong sampai sebegitunya. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu Vira. Aku hanya butuh tahu kebenaran. Mulai sekarang, aku tidak percaya lagi pada kata-kata kalian. Aisyah berbalik, berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Bayu, Vira, dan Rizky dalam keheningan yang penuh ketakutan. Kejutan yang ia rencanakan untuk memberi kehangatan, kini menjadi awal dari badai yang akan merenggut semua yang ia miliki. Aisyah memasuki kamar tamu yang Bayu tunjukkan dengan langkah gontai, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ia tidak segera menyalakan lampu atau membuka tirai. Ia hanya berdiri di tengah ruangan yang gelap, membiarkan kegelapan merangkulnya seolah ia adalah satu-satunya tempat aman dari cahaya kebenaran yang baru saja ia saksikan. Air mata yang ia tahan di depan Rizky dan Vira akhirnya meluncur deras, membasahi pipinya tanpa isakan. Tangisannya terasa sunyi, dingin, dan sangat menusuk. Itu bukan tangisan marah, melainkan tangisan realisasi bahwa pondasi kepercayaannya telah retak. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pelan. Aisyah mengusap wajahnya kasar dan memaksakan diri untuk tenang. Ia membuka pintu dan mendapati Rizky berdiri di ambang. Wajahnya cemas dan memohon. Sayang, kumohon, dengarkan penjelasanku. Pinta Rizky. Suaranya dipenuhi frustrasi. Penjelasan apa lagi, Rizky? Penjelasan tentang kenapa kamu bisa-bisanya memanggil bayi sepupuku dengan nama panggilan rahasia? Aku tidak butuh alibi. Aku butuh kebenaran. Masuklah, Rizky. Kita bicara. Ucap Aisyah dengan nada yang sudah ia kembalikan ke level dingin dan mengancam. Rizky masuk, menutup pintu, dan langsung mendekati Aisyah. Ia mencoba menggenggam tangan istrinya, tetapi Aisyah mundur selangkah, menolak sentuhan itu. Penolakan fisik itu lebih menyakitkan bagi Rizky daripada ribuan kata makian. Aku tahu ini terlihat buruk, tapi percayalah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku ada di sini karena Vira benar-benar kesulitan setelah melahirkan. Suaminya, Bayu, harus kembali bekerja cepat karena cutinya terbatas. Aku sebagai saudara, merasa terpanggil. Lagi pula, kota B ini kecil, kami sering bertemu. Aku sudah menganggap Bayu dan Vira seperti keluargaku di perantauan. Rizky merangkai kata-kata dengan cepat, berupaya menyusun benteng logis untuk menutupi kepanikan batinnya. Aisyah menatapnya lekat-lekat. Keluarga? Kamu bilang keluarga? Apakah kamu lupa, Rizky? Sejak kapan kita menganggap Vira sebagai keluarga sedekat itu?
Kita hanya bertemu di acara besar. Dan sejak kapan suamiku yang selalu sibuk dan tidak bisa diganggu, tiba-tiba memiliki waktu luang untuk menjadi babysitter sepupunya sendiri? Aisyah mengakhiri kalimatnya dengan penekanan tajam pada kata-kata yang sering Rizky gunakan sebagai alasan. Nama bayi itu, Rizky. Kenapa kamu panggil Rif? Desak Aisyah, memotong semua pembelaan diri Rizky. Tolong, jujur kali ini. Itu adalah nama panggilan yang sangat akrab. Bukan sekadar singkatan dari nama tengah. Rizky terdiam. Ia memejamkan mata. Terlihat seolah sedang berjuang memilih antara berterus terang atau menenggelamkan diri lebih dalam kebohongan. Dalam keheningan yang panjang, wajahnya yang tampan terlihat kusut oleh rasa bersalah. Aku sering menghabiskan waktu di sini, Aisyah. Akunya pelan, menghindari kontak mata. Terutama saat Vira sedang hamil besar. Aku membantunya banyak hal. Kami memang sudah dekat. Bayu dan aku sering minum kopi sepulang kerja, dan Vira sering menyiapkan makanan. Kami sudah seperti keluarga terdekat di sini. Sampai kamu memanggil anak mereka dengan nama panggilan kesayanganmu. Aisyah memiringkan kepala. Nadanya menyindir. Ia ingat, nama Rif adalah bagian dari nama tokoh fiksi yang sangat ia sukai di masa pacaran mereka. Nama yang pernah mereka rencanakan akan mereka berikan pada putra pertama mereka. Aisyah, demi Tuhan, itu hanya kebiasaan. Aku akrab dengan Bayu. Aku akrab dengan Vira. Aku terbiasa berada di dekat mereka. Itu sebabnya aku refleks. Sungguh, tidak ada yang lain. Aku mencintaimu. Aisyah, percayalah padaku. Rizky meraih tangan Aisyah lagi. Kali ini ia menahannya erat. Aisyah menarik tangannya. Tetapi kali ini sedikit lebih lambat. Ia tahu Rizky sedang berbohong. Intuisi seorang istri yang telah menjalani LDM selama bertahun-tahun sangat tajam. Ada sesuatu yang hilang dari sorot mata Rizky. Kemantapan. Matanya gelisah, mencari-cari jalan keluar. Ia tidak menatap Aisyah seperti saat ia meyakinkannya tentang proyek pekerjaan, atau tentang masa depan mereka. Ia menatap Aisyah seperti seorang terdakwa menatap hakim. Baiklah, Rizky, kata Aisyah, memecah keheningan yang menyesakkan. Aku ingin percaya padamu. Aku datang jauh-jauh untuk ini. Aku tidak akan merusak kunjungan Vira dan Bayu dengan drama kita. Aku akan tinggal di sini selama 3 hari sesuai rencanaku, menemani Vira. Tapi aku minta satu hal. Rizky menanti dengan napas tertahan. Apa, sayang? Aku akan lakukan apa saja. Jangan pernah sentuh aku. Jangan sentuh aku, Rizky, sampai kamu bisa menatap mataku dan meyakinkanku bahwa di kota B ini, selain aku, tidak ada wanita lain yang pernah kamu sebut sayang, atau pernah kamu perlakukan selayaknya istri. Aku akan mengamati. Aku akan melihat interaksimu dengan Bayu, dengan Vira, dan terutama dengan bayi itu. Biarkan aku mencari bukti yang bisa menguatkan keyakinanku lagi, atau menghancurkannya sama sekali. Putus Aisyah. Nada bicaranya tegas, memberikan ultimatum tanpa emosi. Rizky tahu ia telah kalah dalam perdebatan ini. Alibi-alibinya gagal. Ia menunduk, mengangguk pasrah. Baiklah, Aisyah. Aku mengerti. Aku akan membuktikan padamu bahwa tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Malam itu, Aisyah tidur sendirian di kamar tamu yang dingin. Sementara Rizky memilih tidur di sofa ruang tamu dengan dalih tidak ingin mengganggunya. Keputusan ini semakin memperkuat kecurigaan Aisyah. Rizky, yang biasanya mati-matian memanfaatkan setiap detik pertemuan mereka untuk memeluk dan bermanja, kini rela tidur di sofa. Aisyah tahu, Rizky tidak sedang menghormati permintaannya. Rizky sedang melindungi rahasia di kamar utama. Rahasia yang terbungkus dalam popok dan beraroma bedak bayi. Mata Aisyah terpejam, tapi pikirannya bekerja keras, menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran dalam 2 hari ke depan. Pagi pertama Aisyah di rumah Vira terasa berat, diselimuti oleh kecanggungan yang kentara. Rizky sudah berangkat ke lokasi proyek sebelum Aisyah bangun, meninggalkan pesan singkat di meja makan yang hanya berisi kalimat-kalimat umum seperti, sarapannya, sayang, dan permintaan maaf atas
Kesalahpahaman semalam. Aisyah meremas kertas itu hingga kusut. Kesalahpahaman? Baginya, itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Aisyah mencoba bersikap senormal mungkin di hadapan Vira dan Bayu. Ia memaksakan senyum saat sarapan, menanyakan kabar bayi mereka, dan menawarkan bantuan membereskan piring. Ia bertindak layaknya sepupu yang menjenguk, padahal di dalam hatinya, ia adalah seorang detektif yang sedang mengumpulkan kepingan teka-teki. Matanya tajam mengamati setiap sudut rumah, setiap interaksi, dan setiap detail kecil. Vira, di sisi lain, tampak tegang. Ia terus-menerus menatap Aisyah dengan raut bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Setiap kali Aisyah menanyakan sesuatu yang sedikit personal tentang bayi atau kehidupan rumah tangga mereka, Vira akan melirik ke arah Bayu, seolah meminta petunjuk atau izin untuk menjawab. Ini adalah kejanggalan ketiga yang Aisyah tangkap. Mengapa Vira begitu ragu menjawab pertanyaan tentang bayinya sendiri? Vira, bagaimana rasanya jadi ibu? Tanya Aisyah, saat mereka berdua duduk di ruang keluarga, sementara Bayu sedang keluar sebentar. Pasti menyenangkan sekali ya, punya anak selucu itu. Vira tersenyum, namun senyumnya tidak mencapai mata. Menyenangkan, tapi juga melelahkan. Aisyah, tidur jadi kurang. Ia memeluk bayi Rif. Aisyah memaksakan diri memanggilnya Nadhif. Tapi hatinya selalu berbisik Rif, dengan erat. Tadi malam Bayu bergantian menjaganya? Tanya Aisyah santai, seolah hanya berbasa-basi. Vira gelagapan. Oh, iya. Tentu saja. Bayu sangat membantu. Dia sering terbangun kalau Rif rewel. Aisyah mengangguk pelan. Ia ingat semalam Rizky tidur di sofa. Mengapa Rizky tidak bergantian menjaga kalau memang Bayu sibuk? Rizky sudah pulang malam. Seharusnya ia bisa membantu. Tapi Aisyah juga ingat. Rizky berkata dia sudah tidak bisa menyentuhnya. Sebuah perjanjian yang dibuat karena kebohongan yang Rizky ucapkan. Ini semakin rumit. Sepanjang hari, Aisyah pura-pura membantu mengurus bayi. Ia mencoba mengganti popok, memberikan susu botol, karena Vira terlihat kesulitan menyusui, dan menimang bayi itu. Setiap kali Aisyah mendekati bayi itu, Vira akan terlihat sedikit gelisah, bahkan Rizky, saat ia pulang sore hari, akan dengan cepat mengambil alih bayi itu dari tangan Aisyah, seolah takut Aisyah akan menemukan sesuatu. Interaksi antara Rizky dan Vira di hadapan Aisyah adalah drama yang buruk. Mereka mencoba bersikap biasa saja, layaknya saudara ipar. Tapi mata mereka terus-menerus bertemu dalam pandangan penuh rahasia dan kekhawatiran. Rizky terlalu sering menanyakan, apakah Aisyah baik-baik saja? Kepada Bayu atau Vira saat Aisyah sedang tidak di dekat mereka. Vira akan dengan cemas menjawab. Dia banyak bertanya. Dan Aisyah, yang memiliki pendengaran tajam, menangkap potongan-potongan percakapan itu. Malam harinya, Rizky mencoba menghabiskan waktu bersama Aisyah di ruang keluarga. Ia mencoba bicara tentang pekerjaannya, tentang Jakarta, tentang masa depan mereka. Namun, semua terasa hambar dan tanpa nyawa. Rizky tidak berani menyentuh Aisyah, bahkan sekadar menggenggam tangannya. Dan Aisyah, ia terlalu sibuk mengamati. Kamu tidak pulang ke rumah dinasmu, Rizky? Tanya Aisyah tiba-tiba. Rizky terkesiap. Oh, tidak. Karena ada kamu, aku memutuskan untuk menginap di sini. Aku tidak mau kamu merasa sendirian. Aisyah mengangguk. Begitu. Jadi ini bukan kunjungan singkat. Tapi kamu memang sudah menginap di sini sejak Vira melahirkan. Rizky menelan ludah. Ya, begitulah. Aku membantu Vira dan Bayu. Mereka sangat butuh bantuan. Lagi-lagi, alasan yang sama. Aisyah hanya mengamati. Ia tahu Rizky tidak bisa berbohong dengan baik. Pada hari kedua, saat Vira sedang beristirahat dan Bayu sedang bekerja, Aisyah memutuskan untuk bergerak. Ia menyelinap ke kamar utama, kamar Vira dan Bayu. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa bersalah karena menggeledah dan dorongan kuat untuk menemukan kebenaran. Kamar itu rapi, tetapi ada beberapa detail yang mengganjal. Di meja samping tempat tidur, Aisyah melihat sebuah bingkai foto. Di dalamnya,
Ada foto Vira dan Rizky sedang tersenyum ceria, dengan Rizky merangkul pinggang Vira. Ada tulisan tangan kecil di balik foto itu. Our New Beginning, 17 Maret 2020. Tanggal itu adalah sekitar 8 bulan yang lalu. Tak lama setelah Rizky mulai ditempatkan di kota B, Aisyah menelan ludah. Ini terlalu intim untuk sekadar hubungan, sepupu dan ipar. Kemudian, ia melihat tumpukan dokumen di sudut meja. Sebuah amplop coklat mencolok perhatiannya. Di dalamnya, ada selembar akta lahir. Dengan tangan gemetar, Aisyah membukanya. Nama bayi, Arif Rizky Pratama. Nama ayah, Rizky Pramudya. Nama ibu, Vira Adelia. Seketika, dunia Aisyah terasa runtuh. Kepala Aisyah berdengung, seolah semua suara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh suara darah berdesir di telinganya. Nama ayah di akta lahir adalah nama suaminya. Nama ibu adalah sepupunya. Dan nama bayi itu, Arif, persis seperti nama panggilan yang Rizky keceplosan sebut. Bohong, bisik Aisyah. Suaranya parau. Ia mencoba membantah apa yang ia lihat. Tetapi bukti itu terlalu nyata, terlalu dingin, dan terlalu mematikan. Ia membolak-balik dokumen-dokumen lain. Ada beberapa surat perjanjian sewa rumah, atas nama Rizky dan Vira, bukan Bayu. Ada juga slip gaji Rizky yang alamatnya sudah tertera alamat rumah ini, bukan alamat mes kantornya. Aisyah mengambil ponselnya. Ia memotret akta lahir itu, lalu beberapa dokumen lain, termasuk foto yang terlalu akrab itu. Bukti-bukti ini terlalu jelas, terlalu terang. Rizky tidak hanya singgah atau membantu menjaga. Ia tinggal di sini. Ia memiliki hidup lain di sini. Hidup yang melibatkan Vira dan seorang bayi laki-laki bernama Arif. Aisyah merasakan sakit yang luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata meremas jantungnya. Pengkhianatan ini terasa lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan. Ini adalah kehidupan ganda, keluarga ganda, yang dibangun di atas kebohongan besar. Ia bukanlah seorang istri yang dicintai dan dirindukan, melainkan seorang istri yang dikelabui dan ditipu. Ia meletakkan semua dokumen kembali ke tempatnya dengan tangan gemetar. Aisyah keluar dari kamar itu, merasa hampa. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kecemasan. Yang ada hanya kehancuran. Ketika Rizky pulang malam itu, Aisyah tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong, dingin, dan penuh luka. Rizky merasakan ada yang berbeda. Ada kehampaan di mata Aisyah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rizky tahu, tanpa Aisyah perlu mengucapkan sepatah kata pun, bahwa semuanya telah terbongkar. Malam di kota B terasa dingin, namun suhu di dalam rumah Vira jauh lebih beku. Makan malam telah berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Rizky, yang kembali dari kantor dengan wajah lelah, merasakan atmosfer berat yang berbeda dari malam sebelumnya. Tatapan Aisyah padanya, kosong, tanpa marah, hanya duka yang membeku, memberinya firasat buruk bahwa benteng kebohongannya telah runtuh. Vira memilih mengurung diri di kamar. Hanya suara rengekan samar bayi Arif yang memecah kesunyian. Bayu menghilang ke teras, pura-pura sibuk menelepon. Aisyah menunggu. Ia membiarkan Rizky duduk di ruang tamu yang temaram, membiarkan keheningan berbicara. Ketika Rizky mencoba membuka mulut untuk kembali mengajukan alasan yang lemah, Aisyah memotongnya. Aku melihatnya, Rizky, ucap Aisyah pelan. Suaranya tenang, namun mengandung bahaya yang menusuk. Ia berdiri dan mendekati Rizky, mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel itu menyala, menampilkan foto akta lahir yang sudah ia ambil. Rizky menatap layar itu, dan seluruh pertahanannya runtuh seketika. Tubuhnya ambruk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. Ia tidak mencoba membantah, berbohong, atau mengelak. Ia tahu, dengan bukti sejelas itu, semua usahanya hanyalah kesia-siaan. Bayi itu, Arif Rizky Pratama. Aisyah menyebutkan nama itu satu persatu, seolah mengukir rasa sakit di hati Rizky. Anakmu, dengan Vira, sepupuku. Rizky menurunkan tangannya, menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca.
penuh keputusasaan. Aisyah, maafkan aku. Aku tidak butuh maaf, potong Aisyah. Suaranya naik 1 oktav, tapi masih terkontrol. Aku butuh kebenaran yang tidak dicampur dengan seujung pun kebohongan lagi. Kapan? Kapan kalian melakukannya? Sejak kapan kamu hidup ganda seperti ini? Rizky menarik napas dalam. Sejak aku dipindah tugaskan ke sini, 8 bulan lalu. Aku kesepian. Aisyah. Sungguh, kota ini asing. Pekerjaanku sangat menekan. Bayu adalah teman baikku di kantor. Dan Vira, dia sangat perhatian. Dia sering membawakanku makanan, memastikan aku tidak sakit. Semua dimulai dari keakraban biasa. Keakraban yang berakhir di atas ranjang. Sindir Aisyah tajam. Tidak hanya itu, Aisyah. Rizky menunduk lebih dalam. Kami menikah. Menikah siri. Pengakuan itu, meskipun sudah Aisyah duga, tetap menghantamnya seperti palu godam. Pernikahan siri. Bukan hanya perselingkuhan, tetapi sebuah ikatan baru yang sah secara agama, yang ia lalui tanpa sepengetahuannya. Aisyah merasakan darahnya mendidih, tetapi ia memilih untuk tetap berdiri tegak. Menikah siri? Berapa lama? 5 bulan lalu. Ketika kami tahu Vira hamil, kami panik. Kami tahu kami harus bertanggung jawab, dan kami tidak ingin bayi itu lahir tanpa ayah yang sah, setidaknya secara agama. Jelas Rizky, nada bicaranya seperti ratapan. Jadi, selama 5 bulan ini, setiap kali kita video call dan kamu mengatakan kamu mencintaiku, kamu baru saja bangun dari sisi istri keduamu, yang tengah mengandung anakmu. Aisyah menggeleng. Tawa pahit keluar dari bibirnya. Dan Vira, dia sepupuku. Dia tahu aku adalah istrimu yang sah. Istrimu yang sah yang sedang menahan rindu di Jakarta. Bagaimana kalian bisa tega? Pintu kamar Vira terbuka perlahan. Vira, dengan wajah sembab, berjalan keluar. Ia tidak bisa lagi menahan diri setelah mendengar benturan suara Aisyah dan Rizky. Aisyah, aku minta maaf, Vira berbisik. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah. Aku pengkhianat. Tapi, aku mencintai Rizky. Aku tidak pernah bermaksud merebutnya. Aku juga kesepian. Bayu sibuk sekali. Saat Rizky hadir, dia memberiku perhatian yang tidak pernah aku dapatkan. Dia ada saat aku merasa sendirian di sini. Aisyah menatap Vira dengan sorot mata yang dipenuhi keterkejutan dan jijik. Tunggu sebentar. Bayu? Lalu bagaimana dengan Bayu? Akta lahir ini atas nama Rizky. Kalian bilang Bayu adalah suaminya Vira. Jadi, Bayu dia tahu semua ini. Kini giliran Bayu yang masuk dari teras. Wajahnya sama hancurnya. Aku tahu. Aisyah. Aku tahu. Akunya. Suaranya serak dan putus asa. Vira dan aku sudah lama tidak harmonis. Pernikahan kami hanya di atas kertas. Saat Vira hamil anak Rizky, kami memutuskan untuk menutupi ini semua. Aku setuju menjadi penutup karena kami tidak ingin Vira malu. Aku bahkan bersedia pura-pura menjadi ayah bayi itu di mata orang lain. Kami pikir kamu tidak akan pernah tahu. Pengakuan itu membuat Aisyah nyaris roboh. Ini bukan hanya perselingkuhan, tapi konspirasi serumah. Suami dan istri pertama berbohong padanya. Suami dan istri kedua berbohong padanya. Sepupunya, yang seharusnya ia jenguk, ternyata adalah istri siri suaminya, dan suaminya, Bayu, adalah kaki tangan dalam penipuan ini. Jadi, kalian semua berkomplot. Aisyah berbisik, kata-katanya penuh kepedihan. Semua orang di rumah ini tahu, kecuali aku. Aku yang bodoh. Aku yang percaya buta pada janji kesetiaan. Ia menoleh ke Rizky. 8 bulan. Rizky. 8 bulan kamu menghabiskan waktu di sini, membangun keluarga kecilmu yang bahagia, dan setiap malam kamu masih berpura-pura merindukanku melalui panggilan video. Apa yang kamu rasakan saat itu? Apakah kamu tidak merasa bersalah? Rizky menangis tanpa suara. Tentu aku bersalah, Aisyah. Itu menyiksaku setiap hari. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu.
Aku masih mencintaimu. Aku tahu ini egois. Aku mencintai Vira, tapi aku juga sangat mencintaimu. Aku bodoh. Aku lemah. Aku tidak sanggup menjalani LDM dan godaan itu terlalu besar. Aisyah menarik napas terakhir dari tabung kesabarannya. Godaan? Godaan yang kau sebut itu adalah janji pernikahan siri dan seorang bayi yang baru lahir? Rizky, kamu tidak hanya melanggar janji, kamu menghancurkan jiwaku. Kamu mencuri kepercayaanku, dan kamu melakukannya dengan sepupuku sendiri. Aisyah menjatuhkan ponselnya ke sofa. Kehancuran itu terasa terlalu besar untuk ia tanggung di dalam rumah yang penuh dengan pengkhianat ini. Aku akan pergi, katanya. Suaranya kembali dingin, lebih dingin dari malam itu. Aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa bernapas di sini. Kalian atur hidup kalian sendiri. Rizky, urus istri Siri dan anakmu yang baru lahir itu. Vira, urus pernikahan Siri dan suamimu yang pura-pura ini. Aku akan kembali ke Jakarta, dan aku akan memikirkan nasib pernikahan kita. Ia berbalik, berjalan menuju kamar tamu untuk mengambil kopernya. Rizky mencoba mengejarnya, tetapi Bayu menahannya. Biarkan dia pergi, Rizky. Dia butuh waktu, kata Bayu. Wajahnya juga tampak penuh penyesalan. Aisyah tidak peduli. Ia mengemas barang-barangnya dengan cepat. Rasa sakit mengubahnya menjadi robot. Ia tidak butuh kemarahan. Ia butuh jarak. Ia harus menjauh dari bau kebohongan di rumah itu. Dengan koper di tangan, ia berjalan melewati ruang tamu, melewati wajah-wajah penuh rasa bersalah itu, dan melangkah keluar, menuju kegelapan malam kota B yang dingin, meninggalkan puing-puing rumah tangganya di belakang pintu yang tertutup. Aisyah berjalan di kegelapan malam kota B, tanpa tujuan. Koper kabinnya berderit pelan di atas trotoar yang tidak rata. Dinginnya udara menusuk kulitnya, tetapi rasa dingin di hatinya jauh lebih membekukan. Ia baru saja meninggalkan rumah tempat suaminya membangun keluarga baru, dan realitas pengkhianatan itu menghantamnya setiap ia menarik napas. Ia berjalan cukup jauh, menjauhi komplek perumahan Vira, hingga akhirnya menemukan sebuah hotel kecil yang masih buka. Ia memesan kamar termurah, membayar dengan kartu yang terasa hampa, kartu yang pernah ia gunakan bersama Rizky untuk membeli hadiah liburan dan kebutuhan rumah tangga mereka di Jakarta. Begitu pintu kamar hotel tertutup, benteng pertahanan Aisyah akhirnya runtuh. Ia menjatuhkan koper, lalu dirinya sendiri ke lantai, dan membiarkan badai emosi meledak. Itu bukan hanya tangisan, itu adalah ratapan kesakitan, amarah yang membakar, dan keputusasaan yang melumpuhkan. Ia memukul lantai kayu dengan tinjunya, meratapinya janji-janji, waktu yang hilang, dan kepercayaan yang hancur berkeping-keping. Kenapa? Kenapa harus Vira? Kenapa harus anak? Bisiknya di sela-sela isak tangis yang parau. Pengkhianatan dengan orang asing sudah menyakitkan, tetapi pengkhianatan yang melibatkan sepupu kandung adalah racun yang merusak seluruh ikatan kekeluargaan dan kepercayaan di hidupnya. Rasa jijik dan sakit itu bercampur aduk. Pikirannya dipenuhi kilasan memori yang kini terasa mengerikan. Senyum Rizky di VC saat ia baru saja tidur di samping Vira. Kata-kata rindu yang ia kirim saat Rizky sedang menimang bayi Arif. Dan kecurigaan-kecurigaan kecil yang selalu ia tepis kini kembali sebagai hantu yang menertawakan kebodohannya. Setelah berjam-jam menangis hingga matanya bengkak dan tenaganya habis, Aisyah merangkak naik ke tempat tidur. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi seseorang. Bukan untuk mengadu, tetapi untuk mencari dukungan, seorang jangkar agar ia tidak tenggelam dalam kehampaan. Ia menghubungi Dian, sahabatnya sejak kuliah yang juga tinggal di Jakarta. Halo, Yan. Suara Aisyah terdengar seperti bisikan serak. Dian, yang kaget menerima telepon Aisyah pada pukul 2 dini hari, langsung merasakan ada yang tidak beres. Ya, Syah? Kamu kenapa? Kamu sedang di mana? Dengan suara yang terputus-putus, Aisyah menceritakan segalanya. Niatnya menjenguk Vira, Rizky yang menggendong bayi, kebohongan yang terbongkar, akta lahir, hingga pengakuan Rizky tentang pernikahan siri. Dian di ujung telepon terdiam lama, sebelum suara kemarahannya meledak. Ya Tuhan, Aisyah, Rizky, sialan.
Dan Fira? Sepupu macam apa dia itu? Aisyah membiarkan Dian melampiaskan amarahnya. Sementara ia hanya mendengarkan dalam diam. Kemarahan Dian adalah cerminan dari emosi yang sudah ia keluarkan. Lalu kamu bagaimana, Syah? Kamu sudah memutuskan? Jangan gegabah. Syah, pikirkan baik-baik. Dia suamimu. Dan sekarang dia punya 2 keluarga. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dian. Suaranya kini melunak, penuh keprihatinan. Aku tidak tahu, Yan. Aku tidak tahu. Ratap Aisyah. Aku mencintainya. Aku membangun hidupku dengannya. Tapi bagaimana aku bisa berbagi? Bagaimana aku bisa menerima wanita yang aku anggap keluarga ternyata adalah maduku? Dan bayi itu, anak mereka. Setiap melihat bayi itu, aku hanya akan melihat pengkhianatan. Dian menyarankan agar Aisyah tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Kamu harus pulang, Syah. Datang ke sini. Kita bicara. Jangan ambil keputusan saat kamu sedang disarang pengkhianatan itu. Kembali ke rumahmu, tegakkan kepalamu, dan baru pikirkan. Apakah kamu masih mau mempertahankannya dengan syarat-syarat yang adil? Atau kamu memilih kebahagiaanmu sendiri? Kata-kata Dian tentang kebahagiaan sendiri menusuk Aisyah. Selama ini, kebahagiaannya identik dengan rizki. Tapi kini, ia harus mencari definisi baru. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia bangkit, berjalan ke jendela, menatap kota asing yang kini menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya. Ia menyalakan laptop, mencari pasal-pasal hukum pernikahan, tentang poligami tanpa izin, dan tentang hak-hak istri yang dikhianati. Ia mulai merumuskan poin-poin. Jika ia memilih bertahan, poligami, Rizky harus meresmikan pernikahan siri itu secara hukum dan menjamin keadilan mutlak dalam nafkah dan waktu. Fira harus bersikap sebagai madu, bukan lagi sebagai sepupu. Batasan harus jelas. Rizky harus menjual rumah di kota B dan kembali ke Jakarta, fokus pada keluarga pertamanya. Tetapi, setiap kali ia menuliskan poin-poin itu, rasa mual dan sakit hati yang teramat sangat menyeruak. Bisakah ia benar-benar hidup dalam bayang-bayang itu? Bisakah ia melihat Arif dan tidak membayangkan hari-hari awal Rizky dan Fira yang penuh rahasia? Aisyah memejamkan mata dan menghapus semua poin tentang bertahan. Ia mulai menuliskan opsi kedua, perpisahan, perceraian. Ia akan kehilangan Rizky, tapi ia akan mendapatkan kembali harga dirinya, kedamaian hatinya, dan kepemilikan utuh atas hidupnya. Perceraian berarti air mata, proses yang panjang, dan pertanyaan dari keluarga besar, terutama tentang skandal sepupunya. Tetapi, perpisahan juga berarti kesempatan untuk sembuh, kesempatan untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Saat fajar menyingsing, Aisyah telah mengambil keputusan awal, yang didasarkan pada insting bertahan hidupnya. Ia harus kembali ke Jakarta. Ia harus kembali ke rumahnya, ke tempat ia berkuasa atas dirinya, bukan di kota asing ini. Ia tidak akan lari. Ia akan pulang, mengumpulkan kekuatan, dan menghadapi Rizky serta Fira sebagai seorang istri yang telah terluka, namun bertekad untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Ia akan kembali ke rumah Fira, bukan untuk mengemis cinta Rizky, melainkan untuk bertemu kedua pengkhianat itu sekali lagi, dan menjatuhkan pilihannya. Aisyah terbangun setelah tidur yang singkat namun melelahkan. Pukul 9 pagi. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela hotel terasa hambar. Rasa sakit fisiknya, mata bengkak, kepala berdenyut, tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit emosional yang terasa seperti lubang menganga di dadanya. Ia harus segera meninggalkan hotel ini, tetapi ia tidak ingin terburu-buru kembali ke Jakarta. Ia membutuhkan waktu 1 hari penuh, jauh dari Rizky, untuk memilah puing-puing ingatannya. Aisyah memesan penerbangan untuk keesokan pagi. Hari itu, ia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang, sebuah kafe tersembunyi atau taman kota, untuk merenung. Ia mencari kafe yang nyaman, duduk di sudut, dan memesan kopi terkuat yang bisa mereka buat. Ia menatap cangkir kopi yang mengepul, dan perlahan, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam ingatan masa lalu. Aisyah dan Rizky bertemu saat mereka masih di awal karir.
Rizky muda yang ambisius, dengan tatapan mata penuh janji. Ia ingat saat Rizky melamarnya di sebuah taman, bukan dengan cincin mahal, tetapi dengan surat perjanjian yang ia tulis sendiri, berjanji untuk setia, melindungi, dan selalu memprioritaskan Aisyah di atas segalanya. Aku mungkin sering pergi, Syah, tapi hatiku akan selalu bersamamu. Jarak hanya menguji, bukan memisahkan. Janji itu, kini, terasa ironis dan menyakitkan. Kata-kata indah itu ternyata hanyalah hiasan. Saat Rizky pertama kali ditempatkan jauh, mereka berdua menangis. Aisyah ingat betapa kerasnya Rizky berjuang untuk meyakinkannya bahwa LDM mereka akan berhasil. Setiap minggu, Rizky selalu mengirimkan karangan bunga kecil atau makanan dari kota dinasnya. Komunikasi mereka intens, dipenuhi canda tawa, dan rencana-rencana liburan di masa depan. Kapan hubungan kami mulai merenggang? Aisyah bertanya pada dirinya sendiri. Ia mulai mengingat sekitar setahun belakangan. VC mereka menjadi lebih singkat. Rizky sering beralasan sinyal buruk atau kelelahan. Aisyah selalu memaklumi, menganggap itu adalah konsekuensi dari pekerjaan yang semakin berat. Ia tidak pernah menuntut. Ia selalu memberikan dukungan penuh. Apakah karena aku terlalu memaklumi, sehingga ia merasa aku tidak akan pernah curiga? Rasa bersalah tipis mulai merayap. Bukan bersalah atas pengkhianatan Rizky, tetapi bersalah karena terlalu percaya, terlalu lugu, dan terlalu sibuk menjadi istri ideal yang mendukung karir suami sehingga ia lupa menjaga wilayah pernikahannya sendiri. Aisyah kembali membuka ponselnya dan membaca pesan-pesan dukungan dari Dian. Dian memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dian, kamu adalah istri yang hebat, Syah. Kesalahan ada pada Rizky yang tidak bisa memegang komitmen dan Vira yang tidak punya etika sebagai sepupu dan wanita. Jangan pernah merasa kurang. Kamu hanya terlalu baik. Kata-kata itu sedikit menghangatkan Aisyah. Ia menyadari, dalam badai ini, ia harus mengutamakan dirinya sendiri. Ia harus menemukan lagi Aisyah yang dulu, sebelum ia menjadi istri Rizky. Ia memutuskan untuk menelepon kakaknya, Maya, 35, yang selalu menjadi figur terkuat di keluarganya. Ia tahu, bercerita kepada Maya berarti membuka aib keluarga, tetapi ia membutuhkan nasihat yang bijaksana dan tegas, bukan sekadar dukungan emosional. Kak Maya, aku butuh bicara. Ada hal yang terjadi, dan ini tentang Rizky dan Vira. Aisyah memulai, suaranya sudah lebih terkontrol. Aisyah menceritakan semuanya dengan singkat, faktual, dan tanpa emosi. Maya mendengarkan dengan keheningan yang mencekam. Ketika Aisyah selesai, hanya terdengar suara napas berat dari ujung telepon. Jadi, Rizky, suamimu, menikah siri dengan Vira, sepupu kita, dan mereka punya bayi. Di bawah atap yang sama dengan suaminya Vira, Bayu, yang ternyata tahu dan melindungi mereka. Maya merangkum, nadanya tidak percaya. Iya, Kak. Pulang. Sekarang juga. Perintah Maya. Suaranya dingin dan tegas. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Jangan pernah bicara lagi dengan Rizky atau Vira sebelum kamu menginjakkan kaki di Jakarta. Kakak akan menjemputmu di bandara. Kita akan bicarakan ini di Jakarta, bersama pengacara. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu di depan mereka. Aisyah, kamu tidak hanya memperjuangkan pernikahan, kamu memperjuangkan kehormatan diri dan keluarga. Nasihat Maya bagaikan siraman air es yang menyegarkan. Aisyah menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia punya Maya, ia punya Dian, dan ia punya hak untuk menuntut keadilan. Aisyah menutup telepon. Ia menatap refleksi dirinya di jendela kafe. Matanya masih bengkak, tetapi sorotnya sudah kembali tajam, penuh tekad. Ia tidak bisa berbagi. Ia tidak bisa melihat Rizky membagi waktu dan kasih sayangnya dengan Vira dan anak mereka. Bayi yang ia tahu seharusnya ada di pelukannya. Ia tidak bisa melupakan bahwa Vira adalah sepupunya. Pengkhianatan yang terlalu dalam untuk dimaafkan dalam konteks hidup berdampingan. Maka, keputusan utamanya terukir jelas. Ia memilih perpisahan. 3 hari yang ia rencanakan untuk memberi kejutan manis bagi suaminya telah menjadi penentu nasib pernikahannya.
Ia akan kembali ke rumah Vira, bukan untuk menginap, tetapi untuk mengambil keputusan terakhir dan menghadapi mereka sebagai lawan, bukan lagi sebagai istri yang merana. Aisyah membayar kopi, meninggalkan kafe. Kakinya kini melangkah lebih kuat, menuju hotel untuk berkemas. Ia harus menghadapi konfrontasi terakhir. Aisyah kembali ke rumah Vira pada sore hari kedua kunjungannya, membawa koper yang sudah terisi penuh. Ia tidak menelepon sebelumnya. Ia ingin momen ini terjadi secara mendadak, penuh ketegasan, agar Rizky, Vira, dan Bayu tidak punya waktu untuk menyusun skenario pembelaan baru. Ia mengetuk pintu, dan Bayu yang membukanya, terlihat terkejut dan cemas melihat koper Aisyah. Aisyah? Kamu, kenapa kembali? Kamu sudah mau pulang ke Jakarta? Tanya Bayu, nadanya ragu. Aku kembali untuk menyelesaikan urusan, Bayu, jawab Aisyah, melangkah masuk tanpa menunggu diundang. Di ruang tamu, Rizky duduk sendirian di sofa. Wajahnya terlihat kacau, seolah semalaman tidak tidur. Ia langsung berdiri saat melihat Aisyah. Aisyah, sayang, aku sudah mencoba menghubungimu. Maafkan aku. Rizky berjalan mendekat, tetapi Aisyah mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maafmu yang kosong, Rizky. Aku datang untuk memberikan keputusanku, kata Aisyah, suaranya dingin, seolah ia adalah perwakilan hukum, bukan istri yang terluka. Panggil Vira. Aku butuh kita bicara, bertiga. Rizky ragu, tetapi melihat ketegasan di mata Aisyah, ia menyerah. Ia memanggil Vira dari kamar. Vira keluar, menggendong bayi Arif. Bayu berdiri di belakang mereka, menciptakan formasi 4 orang yang penuh ketegangan, di mana Aisyah berdiri terpisah, sendirian, namun paling kuat. Aku tidak akan berlama-lama di sini. Aku sudah memikirkan semuanya. Aisyah memulai, tatapannya menyapu Vira yang pucat dan Rizky yang menunduk. Kalian tahu, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatku, suamiku dan sepupuku. Dan aku menemukan bahwa kalian tidak hanya berselingkuh, tetapi membangun sebuah rumah tangga ganda dengan anak, dan menyembunyikannya dariku selama berbulan-bulan. Aisyah berhenti, menarik napas. Ia menatap Rizky lurus di mata. Rizky, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Dan itu yang membuat keputusan ini sangat sulit. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak sanggup berbagi. Aku tidak sanggup hidup dengan madu yang aku jenguk setelah melahirkan. Aku tidak sanggup melihat bayi itu dan tidak mengingat betapa bodohnya aku selama 8 bulan ini. Keheningan melanda. Rizky mendongak. Matanya memerah. Aisyah, tolong jangan. Aku akan mengurus Vira. Aku akan menjamin semua hakmu. Aku akan adil. Aku akan kembali ke Jakarta bersamamu. Dan aku akan bolak-balik. Kita bisa mempertahankan pernikahan kita. Aku janji. Aku tidak akan mengabaikanmu. Keadilan. Aisyah tertawa sinis. Keadilan sudah hilang sejak kamu memilih menikah siri di belakangku. Poligami yang didasari kebohongan dan pengkhianatan bukanlah keadilan, Rizky. Itu adalah penghinaan. Dan aku terlalu menghargai diri sendiri untuk menerima penghinaan ini. Aisyah beralih menatap Vira, yang kini memeluk bayinya erat-erat. Vira, sebagai sepupuku, aku memaafkanmu karena kamu adalah ibu dari anak yang tidak berdosa. Tetapi sebagai madu, aku tidak bisa menerima keberadaanmu. Kamu tahu posisimu. Kamu tahu kami LDM. Kamu tahu pernikahan kami tidak baik-baik saja. Tapi itu bukan alasanmu untuk masuk dan merusak. Aku harap, tanpa aku, kalian bisa jujur dalam membangun rumah tanggamu yang baru. Jadi kamu memilih cerai, Aisyah? Tanya Rizky, suaranya nyaris tidak terdengar. Aisyah mengangguk, matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata itu. Ya, aku memilih perpisahan. Aku akan mengajukan gugatan cerai sesampainya aku di Jakarta. Aku tidak ingin lagi memiliki suami yang bisa dengan mudahnya melupakan janji dan membangun hidup baru di perantauan. Rizky bangkit. Air mata membasahi pipinya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu,
Aisyah, aku akan menceraikan Vira jika itu maumu. Tapi jangan pisahkan aku darimu. Mendengar kata-kata itu, Vira menjerit pelan. Rizky, kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana dengan anakmu? Dia anakku juga, Rizky. Potong Aisyah dengan nada tegas. Itulah masalahnya. Aku tidak bisa memintamu menceraikan ibu dari anakmu. Itu tidak adil untuk Arif. Dan aku tidak sekejam itu. Aku tahu kamu adalah ayahnya. Kamu harus bertanggung jawab. Jadi, Rizky, dengarkan aku baik-baik. Aku menceraikanmu. Bukan kamu yang menceraikanku. Aku akan kembali ke Jakarta. Dan prosesnya akan segera dimulai. Aisyah menunjuk ke arah Bayu yang masih diam. Bayu, aku harap kamu juga mengurus status pernikahanmu dengan Vira. Jangan pernah lagi melibatkan aku atau keluargaku dalam sandiwara ini. Aisyah mengambil koper kabinnya. Ia melangkah maju menuju pintu, tetapi di tengah jalan, ia berhenti dan berbalik untuk terakhir kalinya. Satu hal lagi, Rizky, kamu akan tetap menafkahiku sampai proses perceraian ini selesai. Sebagai ganti rugi atas kerugian materi dan imateri yang kamu sebabkan. Setelah itu, kita putus hubungan. Dan aku akan pastikan semua orang tahu kebenaran ini, agar tidak ada lagi Aisyah yang harus tertipu oleh janji seorang suami yang sedang dinas luar kota. Aisyah tidak menunggu jawaban. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, menutup pintu itu dengan bunyi keras yang membelah keheningan sore. Di baliknya, ia meninggalkan Rizky yang meraung marah dan frustrasi, Vira yang menangis memeluk anaknya, dan Bayu yang hanya bisa menyesali kebodohan mereka. Aisyah berjalan pergi, membawa serta rasa sakit, tetapi juga resolusi yang kuat. Ia telah mengambil alih kendali atas hidupnya yang telah lama dipegang oleh janji palsu suaminya. Perjalanan Aisyah kembali ke Jakarta adalah perjalanan terberat yang pernah ia tempuh. Ia duduk di kursi pesawat, menatap awan putih yang bergulir di bawahnya. Rasa sakit dari malam konfrontasi masih menusuk, tetapi kini ada rasa lega yang dingin. Ia telah mengambil keputusan yang tegas, sebuah titik balik yang tidak bisa ia batalkan. Tidak ada lagi keraguan, hanya fokus pada langkah selanjutnya. Setibanya di Jakarta, ia disambut oleh Maya di bandara. Tidak ada pelukan dramatis atau tangisan histeris. Hanya tatapan penuh dukungan dan kehangatan yang dibutuhkan Aisyah. Maya telah menyiapkan segalanya. Ia memesankan pengacara terbaik dan memastikan Aisyah segera menempati rumah mereka. Kamu kuat, Syah. Kita hadapi ini bersama, ujar Maya, menggenggam erat tangan adiknya. Keesokan harinya, Aisyah, didampingi Maya dan pengacaranya, segera mengajukan gugatan cerai. Pengacara menjelaskan bahwa bukti pernikahan siri Rizky dan Vira, apalagi dengan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama Rizky sebagai ayah, adalah dasar yang sangat kuat untuk perceraian dan menuntut ganti rugi materi karena pengkhianatan. Rizky telah melanggar undang-undang perkawinan yang sah tentang larangan menikah lagi tanpa izin istri pertama. Rizky, yang kembali ke Jakarta 2 hari setelah Aisyah pergi, segera mencoba menemuinya. Ia mengirim pesan, menelepon berkali-kali, dan bahkan datang ke rumah mereka di Jakarta. Tetapi Aisyah menolak semua kontak. Ia hanya berkomunikasi melalui pengacaranya. Pertemuan mereka akhirnya terjadi di kantor pengacara untuk mediasi. Rizky datang dengan wajah kusut dan mata sembab, memohon kesempatan kedua. Aisyah, aku akan memperbaiki semuanya. Aku sudah bicara dengan Vira. Aku akan menceraikannya. Aku akan menceraikannya. Demi kamu. Tolong, jangan hancurkan pernikahan kita. Mohon Rizky, suaranya putus asa. Aisyah menatapnya dengan tenang. Kamu tidak perlu menceraikan Vira, Rizky. Aku tidak ingin kamu menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab pada anak kandungmu. Aku menceraikanmu. Keputusan sudah bulat. Sekarang fokuslah pada Vira dan Arif. Mereka membutuhkanmu, bukan aku. Rizky terkejut. Tapi, Vira bukan istri pertamaku. Aisyah, kamu yang sah. Dan kamu telah menghancurkan keabsahan itu dengan kebohongan. Aku tidak ingin berbagi, Rizky. Aku ingin suami yang utuh, yang hanya milikku, dan kamu sudah tidak bisa memberikannya lagi.
balas Aisyah, suaranya datar. Ia kemudian memberikan daftar tuntutannya, yang meliputi pembagian harta bersama, dan tunjangan kerugian emosional. Rizky menyadari, istrinya yang lembut dan pemaaf telah pergi, digantikan oleh wanita yang kuat dan bertekad untuk melindungi harga dirinya. Rizky menandatangani semua dokumen, menyadari bahwa ia kehilangan segalanya karena keegoisannya. Kabar perceraian ini, yang cepat menyebar di lingkungan keluarga besar, menimbulkan kegemparan. Keluarga Aisyah, terutama ibu dan ayahnya, sangat terpukul, terutama setelah mengetahui bahwa Fira, putri dari adik mereka sendiri, adalah madu Rizky. Skandal itu menjadi aib yang sulit ditutupi. Aisyah menerima banyak panggilan. Beberapa mencibir, tetapi sebagian besar memberikan dukungan. Fira dan orang tuanya menerima hukuman sosial yang berat. Keluarga besar sepakat untuk sementara waktu menjauhkan Fira dari pertemuan keluarga. Meskipun Aisyah kehilangan suaminya, ia mendapatkan kembali rasa hormat dan empati dari orang-orang di sekitarnya. Aisyah menyadari bahwa keputusannya untuk bercerai adalah keputusan yang paling jujur, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Rizky dan Fira. Ia membebaskan Rizky untuk bertanggung jawab penuh pada keluarga barunya di Kota B, dan membebaskan dirinya dari beban hidup dalam kebohongan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa penyembuhan. Aisyah fokus kembali pada pekerjaannya. Ia mulai mengambil kelas yoga, bertemu dengan teman-temannya yang sudah lama ia abaikan demi fokus pada Rizky. Ia mengubah tatanan rumahnya, menyingkirkan semua barang yang mengingatkannya pada Rizky. Aisyah tidak lagi merasa sebagai istri yang ditinggalkan atau korban. Ia adalah wanita yang memilih kemerdekaan, yang memilih kebahagiaannya sendiri di atas janji palsu dan pernikahan yang cacat. Ia belajar untuk menikmati kesendirian, menemukan kembali hobi, dan menyadari bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada status menikah yang menyakitkan. Ia sesekali melihat berita dari Kota B. Rizky dan Fira sudah mulai mengurus legalitas pernikahan mereka dan Bayu sedang dalam proses bercerai dari Fira. Semuanya berjalan sesuai jalurnya. Jalur yang ia pilihkan untuk mereka. Aisyah kini duduk di balkon rumahnya di Jakarta. Sambil menyeruput teh, ia membaca kutipan yang Dian kirimkan. Sometimes the hardest choice is the one that sets you free. Aisyah tersenyum. Senyum itu terasa tulus, murni, dan tanpa kepalsuan. Ia kehilangan seorang suami, tetapi ia memenangkan dirinya kembali. 1 tahun telah berlalu sejak hari Aisyah kembali dari Kota B dan menjatuhkan palu keputusan. Surat cerai telah resmi keluar 3 bulan lalu. Nama Aisyah kembali menjadi Nyonya Aisyah yang mandiri, tanpa embel-embel status sebagai istri dari Rizky. Prosesnya berjalan lancar, karena Rizky, yang diliputi rasa bersalah, menyetujui semua tuntutan Aisyah. Aisyah telah mengubah rumahnya menjadi sebuah galeri kehidupan barunya. Dinding yang dulu dicat dengan warna kesukaan Rizky, kini dicat ulang dengan warna mint yang menenangkan. Foto-foto pernikahan mereka disimpan dalam kotak di gudang, digantikan oleh lukisan-lukisan abstrak yang Aisyah beli untuk mewakili kebebasan emosionalnya. Luka batinnya tidak hilang sepenuhnya, tetapi kini telah menjadi bekas luka yang mengajarkan kekuatan. Ia menjalani terapi singkat untuk memproses trauma pengkhianatan dan berhasil mendapatkan kembali ketenangan jiwanya. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah menuntutnya untuk mengecilkan diri atau membagi kebahagiaan dengan kebohongan. Hubungan Aisyah dengan keluarga besarnya perlahan pulih. Skandal Fira menjadi pelajaran pahit bagi semua orang tentang pentingnya kejujuran dan menjaga kehormatan rumah tangga. Fira dan Rizky kini resmi menikah secara hukum, dan mereka tetap tinggal di Kota B, menjalani kehidupan sebagai suami istri. Aisyah hanya mendengar kabar mereka sesekali, melalui maya atau kerabat jauh, tetapi ia tidak pernah mencari tahu. Jarak fisik dan emosional adalah obat terbaik untuknya. 6 bulan setelah perceraian, Aisyah menerima pesan dari Rizky. Pesan itu bukanlah permohonan untuk rujuk atau penyesalan, melainkan permintaan sederhana. Syah, aku tahu ini tidak adil bagimu. Tapi Arif sekarang sudah bisa berjalan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak melupakan masa lalu kita. Jika kamu mengizinkan, aku ingin kamu melihat Arif sekali saja. Sebagai penutup yang damai dari babak kehidupan ini.
Anggap saja ini caraku meminta maaf padamu, melalui anak yang tidak berdosa. Aisyah merenungkan permintaan itu selama seminggu. Ia menimbang-nimbang antara melindungi dirinya dari rasa sakit dan menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Akhirnya, ia setuju. Pertemuan itu diadakan di Jakarta, di sebuah taman publik, disaksikan oleh Maya. Ketika Rizky datang dengan Arif, jantung Aisyah sempat berdebar. Ia melihat Rizky, suaminya yang dulu, kini tampak lebih dewasa dan serius, menggendong Arif yang lincah. Rizky menyerahkan Arif kepada Aisyah. Bayi itu, yang kini berumur 1 tahun, menatap Aisyah dengan mata bulatnya yang polos. Aisyah menggendongnya. Ia melihat sekilas kemiripan dengan Rizky, tetapi yang ia rasakan bukanlah kepahitan. Hanya rasa damai. Arif adalah bukti nyata dari akhir pernikahannya, tetapi juga simbol dari awal kehidupan barunya. Dia anak yang baik, Rizky, kata Aisyah, mengembalikan Arif kepada ayahnya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya penerimaan yang tulus. Rizky menatap Aisyah, matanya penuh penyesalan. Kamu terlihat bahagia, Syah. Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku sudah memaafkan, Rizky, jawab Aisyah. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Aku doakan kamu bahagia dengan keluargamu yang sekarang. Dan aku juga bahagia dengan diriku sendiri. Pertemuan itu singkat, profesional, dan penuh penutupan. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi. Masa depan yang cerah. Aisyah kini fokus sepenuhnya pada karirnya. Ia dipromosikan dan mulai sering bepergian untuk urusan pekerjaan, menikmati kebebasan untuk bepergian tanpa harus meminta izin atau merasa bersalah karena meninggalkan suami. Ia telah menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil, menikmati secangkir kopi pagi, membaca buku tanpa gangguan, dan merencanakan perjalanan solo. Beberapa pria mulai mendekatinya, tetapi Aisyah berhati-hati. Ia tidak terburu-buru mencari pengganti. Ia tahu, ia harus benar-benar utuh sebelum bisa menyambut orang baru dalam hidupnya. Pelajaran terbesar yang ia petik dari kisah ini adalah tentang kekuatan diri dan nilai sebuah komitmen. Ia belajar bahwa cinta tidak harus memenangkan segalanya, tetapi harga diri harus. Ia memilih untuk melepaskan Rizky demi mempertahankan martabatnya, dan dalam perpisahan itu, ia menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Aisyah menutup tirai di kamar tidurnya malam itu. Ia melihat keluar jendela. Langit di Jakarta malam ini cerah. Ia tidak lagi melihat masa depan sebagai janji kosong, tetapi sebagai lembaran kosong yang siap ia isi dengan kisah-kisah sukses dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.